kepada anak-anak muda yang memang dunianya adalah dunia digital, dunia Facebook, ya, dunia sosial media, dunia internet, lah yang sekali lagi akan mendapatkan suara. Maka wajar kalau saya katakan di awal ngobrol sama Kang Haji Suni, 2024 adalah pemilu milik anak muda. Ketika suka tidak suka dia dipanggungkan, diposisikan sebagai leader, maka dia sekali lagi pemimpin yang bukan karena ya dinasti, bukan karena orang tua, tapi karena kemampuannya. Karena kemampuan. Jangan sampai dia hanya ya duduk manis, menjadi anak raja yang manja, yang yang cengeng, yang macam-macam, yang pada akhirnya justru akan jadi beban masyarakat. Beban rakyat. Kita tidak ingin itu, Kang. Assalamualaikum pemirsa Kabar Banten TV, berjumpa kembali dengan saya Maksuni Husen dalam acara podcast Kabar Banten. Kali ini kita akan membahas seputar dunia politik yang sedang hangat-hangatnya. Nah, karena berkaitan dengan politik ini, telah hadir di studio sahabat saya yang sudah lama berkecimpung sebagai penyelenggara pemilu, sekitar 15 tahun. Ini telah hadir bersama saya Pak Dr. Haji Saiful Bahri. Ini beliau sekarang menjabat sebagai koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia Provinsi Banten dan juga masih aktif mengajar di UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Selamat siang Pak Iful. Selamat siang Kang Haji Suni, sahabat saya juga yang sejak beliau masih jurnalis di Kota Cilegon sampai akhirnya jadi pimpinan redaksi di Kabar Banten. Kang Iful, ini lagi hangat-hangatnya lah ya, pemilu 2024 ya, pemilu legislatif untuk pemilihan anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Dilaksanakan secara serentak, dan pemilu 2024 ini juga luar biasa karena dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan presiden, juga dengan pilkada. Dan pilkadanya ada jarak gitu. Kang Ipul, bila dibandingkan ya, Kang Ipul kan pernah mengalami fase dari 2004 ya, 2003, pemilu 2004, kemudian 2009, 2014 ya, sampai 2014 ya. 2019 masih udah ya? Sudah selesai 2018. 2018 ya. Iya, berarti 2014 terakhir ya. Apa yang paling membedakan Kang Ipul ini pemilu sebelumnya dengan pemilu yang akan dilaksanakan 2024 ini? Baik. Terima kasih pemirsa Kabar Banten TV. Kabar Banten TV ya? Iya. Kabar Banten TV, tentu kita mengapresiasi, saya sebagai penggiat demokrasi memberi apresiasi terhadap podcast ini, di mana ini adalah ikhtiar untuk pencerdasan masyarakat pemilih, baik itu terutama pemilih milenial, pemilih pemula, ataupun masyarakat pemilih yang memang punya hak pilih yang terdaftar di DPT atau memang sudah punya hak pilih, bisa jadi belum terdaftar tapi tetap punya hak pilih. Maka podcast ini mudah-mudahan adalah bagian penguat, penambah nutrisi atas informasi, atas pengetahuan demokrasi dan politik. Jika kemudian kita bandingkan pemilu pasca reformasi yang sudah 5 kali kita lakukan, ya sejak reformasi sebenarnya kita telah 5 kali melaksanakan pemilu. Jadi 2024 14 Februari 2024 adalah pemilu ke-6 ya, pasca reformasi. Nah, bagaimana tuh perbedaan pemilu yang sampai 5 kali itu? Perbedaan pertama tentu berkaitan dengan sistem pemilu yang hari ini menjadi berita informasi yang sangat seksi, kaitan dengan judicial review dengan kaitan dengan sistem pemilu, di mana ketika itu memang 2024 pasca reformasi kan pemilunya sistemnya masih sistem tertutup, yang akhirnya di tengah jalan pada saat
memang mau pemungutan suara, 1 bulan mau pemungutan suara, ada putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menjadi pemilu dengan proporsional terbuka, walaupun ada varian BPP, varian BPP. Baik. Nah, satu itu perbedaannya pada sistem pemilu. Yang kedua, kalau peserta pemilu masih seperti yang dulu ya, sama, karena multipartai, karena reformasi adalah keran kebebasan mendirikan partai, beda pada saat Orde Baru, partai hanya 3 ya, selama bertahun-tahun. Ini yang kemudian membuat geliat bukan hanya berdemokrasi dan berpolitik, tapi tumbuh suburnya partai politik ketika itu, yang sampai hampir 49 partai politik ya, peserta pemilu. Jadi yang membedakan selain sistem pemilu, pada era-era pertama yang membedakan adalah pemilih masih betul-betul idealisme dan ekspektasi kepada kandidat itu masih belum pragmatis. Nah, jadi yang membedakan dua itu, yang pertama sistem, yang kedua kultur keterpilihan atau argumentasi orang untuk datang ke TPS memilih itu masih relatif tidak semata-mata karena faktor logistik atau money politik ya. Jadi awal-awal kan tidak itu. Jadi money politik relatif masih belum menjadi variabel penentu seorang atau partai politik kemudian mendapatkan perolehan suara dan kursi. Nah, itu bedanya. Nah, selain itu sampai hari ini hampir semuanya mungkin sama. Nah, yang membedakan yang ketiga membedakan adalah pada era pertama setelah reformasi ya, pemilu pertama, kedua sampai ketiga bahkan keempat, ruang demokrasi dan ruang politik kepada generasi muda, anak muda relatif masih, juga perempuan terutama, anak perempuan juga belum mendapatkan ruang yang signifikan. Nah, jadi kita ulang lagi bahwa beda pemilu 2024 yang merupakan pemilu ke-6 pasca reformasi dengan pemilu-pemilu sebelumnya, di samping sistem politik yang tadinya tertutup menjadi terbuka, ya semi terbuka, di mana pada awal pemilu reformasi masih belum ada aktivitas ya money politik, aktivitas yang betul-betul serangan fajar menjadi luar biasa, menjadi masif, terstruktur masif dan sistematis gitu ya. Itu yang membedakannya adalah ruang panggung yang dibuka sedemikian rupa buat perempuan dan anak muda, relatif masih space-nya kecil. Nah, itu yang membedakan. Iya. Pemirsa Kabar Banten TV, Kak Saiful Bahri ini adalah mantan penyelenggara pemilu yang sudah komplit pengalamannya ya. Pernah menjadi ketua Bawaslu atau Panwaslu Kota Cilegon, kemudian juga menjadi ketua KPU Kota Cilegon, dan kemudian menjadi anggota KPU Provinsi Banten. Sekarang berkecimpung juga di lembaga tentang kepemiluan. Tentu saja banyak hal yang akan kita gali. Nah, kembali tadi ada yang membedakan bahwa pemilu 2024 ini, Kang Ipul, adalah perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat, sehingga kemudian banyak pengamat menyebut akan terjadi perubahan perilaku pemilih, dan juga calon-calon yang disiapkan oleh partai ini juga menyesuaikan dengan adanya perubahan perilaku pemilih. Salah satunya tadi bahwa anak-anak muda sekarang paling banyak dilirik oleh partai politik untuk ditempatkan sebagai bakal calon legislatif. Menurut Kang Ipul gimana pandangan seperti itu? Ya, baik, saya melanjutkan bahwa tadi ada catatan-catatan berkaitan dengan ciri khas atau hal-hal yang kemudian berubah dan menarik pada setiap pemilu. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada hal yang kita sebut dengan masuknya sistem informasi ke dalam proses penyelenggaraan pemilu. Di KPU sendiri, pengalaman saya memang banyak sistem informasi yang kemudian oleh undang-undang pemilu sendiri dimuat sebagai bagian dari
kewajiban penyelenggara pemilu untuk membangun sistem dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Maka kemudian muncullah kemudian dalam pencalonan namanya SILON, Sistem Informasi Pencalonan. Muncullah kemudian dalam rangka pendaftaran politik namanya SIPOL. Muncullah kemudian juga dalam rangka pendaftaran data pemilih SIDALIH. Begitu pula ketika rekapitulasi dan penghitungan suara namanya SIREKAP. Nah, begitu pula nanti dalam ini namanya situng kan, sistem penghitungan situng. Nah, sistem-sistem ini atau yang berbasis teknologi informasi ini memang satu model baru yang berkorelasi dengan revolusi industri 4.0 atau 5.0. Begitu pula dengan society 5.0. Nah, tentu dengan revolusi industri yang semakin ada artificial intelligence, yang semakin digitalisasi di semua segmen kehidupan, suka tidak suka politik yang bagian juga dari kehidupan utama di semua bangsa-bangsa tidak terkecuali terkena imbas untuk ada penyesuaian, ada pola-pola yang harus digitalisasi, teknologi informasi itu masuk menjadi alat untuk mempermudah, alat untuk bagaimana pemilu tidak hanya sekedar kuantifikasi dari suara pemilih menjadi kursi. Nah, di situ juga harus ada kerja-kerja dari semua stakeholder, terutama penyelenggara pemilu, untuk melakukan edukasi, pendidikan politik, pencerdasan pemilih dengan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, disinilah kemudian peran partai politik yang memanfaatkan teknologi informasi lewat kampanye. Nah, maka kampanye di 2024 sudah tidak lagi akan menarik jika semata-mata menggunakan kampanye model konvensional. Rapat umum. Ya, kampanye di lapangan terbuka yang hanya sekedar menampilkan artis dan selebriti untuk menarik massa dan menghadiahi massa dengan kaos, dengan berbagai door prize dan semuanya. Itu sekali lagi bisa jadi itu akan ditinggalkan karena era hari ini adalah era teknologi informasi, era digital, ya, era podcast, era TikTok, era Instagram, era Facebook ya. Sehingga sekali lagi partai politik dan caleg yang menggunakan teknologi informasi untuk menarik, karena kampanye kan sebenarnya upaya peserta pemilu baik perseorangan atau partai politik untuk mempengaruhi dan pada akhirnya mereka dipilih oleh pemilih dengan cara-cara yang hari ini justru pemilihnya adalah pemilih milenial, pemilih anak muda. Dialah yang kemudian akan menjadi pemenang pemilu. Dialah yang kemudian akan dipilih oleh pemilih yang memang secara angka makin besar. Demografi makin besar. 59,7% itu pemilih yang usianya 17 tahun sampai 45 tahun. Jadi 59,7% pemilih yang terdaftar di daftar pemilih sementara itu yang rentang umurnya 17 sampai 49 tahun, dan mereka itu terkategorikan pemilih milenial, pemilih anak muda. Maka partai politik peserta pemilu baik perseorangan independen termasuk presiden, capres, cawapres, sekali lagi yang mampu menggunakan platform, mampu memanfaatkan platform digital, platform teknologi informasi untuk meyakinkan melakukan pencerdasan pemilih kepada anak-anak muda yang memang dunianya adalah dunia digital, dunia Facebook, dunia sosial media, dunia internet, lah yang sekali lagi akan mendapatkan suara. Maka wajar kalau saya katakan di awal ngobrol sama Kang Haji Suni, 2024 adalah pemilu milik anak muda. Iya. Pemilu milik anak muda.
kalau langsung nih, Kang Ipul langsung to point ke peta pemilu 2024 yang ada di Banten ini, terutama untuk DPRD provinsi dan kabupaten kota lah ya. Kalau tadi sudah kelihatan, Kang Ipul menjelaskan bahwa anak muda ini adalah potensi luar biasa untuk meraih suara gitu ya. Akan terjadi juga perubahan di komposisi partai ini, perolehan suara, kalau misalkan partai tidak segera cepat dalam beradaptasi strategi dan sebagainya tadi gitu ya. Kalau kita lihat kan komposisi di DPRD provinsi, yang di provinsi itu ketuanya kan dari yang paling banyak kursinya adalah Gerindra, kemudian Golkar, kemudian Demokrat, PDIP dan PKS gitu ya, di provinsi. Ini kan partai-partai yang pemenang pemilu lah ya, meraih suara terbanyak. Lihat dari pengamatan Kang Ipul, apakah 5 partai ini juga akan bisa mempertahankan dominasinya di Banten, atau justru ada tadi partai-partai baru yang secara insting kemudian strategi tepat membidik anak-anak muda ini kemudian memperoleh suara yang signifikan ya, Bu? Ya, dalam dunia politik tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Sama seperti dulu tidak, sepertinya kekuatan besar politik di Banten kalau tidak PDIP, Golkar, selalu itu saja kan. Ternyata pemilu 5 tahun ke belakang Gerindra menjadi pemenang pemilu, walaupun mungkin itu karena efek pilpres ya. Karena efek kandidat ketua Gerindra, di mana dia memang satu paket, semua caleg harus juga mengkampanyekan, ya, maka itu mungkin efeknya. Tetapi sekali lagi partai-partai yang 5 tahun yang lalu papan atas lah meraih kursi, dugaan saya kalau tidak adaptif ya terhadap teknologi informasi, terhadap kebiasaan, kesukaan dan kebiasaan pemilih muda, maka bisa jadi ya tidak ditinggalkan. Karena tadi kita berkeyakinan pemilih muda ini kemudian berdasarkan survei-survei, termasuk yang terbaru Agustus 2022 kan surveinya CSIS nih. Ternyata dari sejak pemilu reformasi 2004 tingkat partisipasi pemilih muda ini selalu naik terus. Persentasenya terus naik sampai terakhir di 5 tahun kemarin 2019, pemilu 2019 mereka di 96% tingkat partisipasi pemilih muda. Nah ini sesuatu, ini angka riset loh ya. Ini bukan tinggi. Angka persepsi, ini angka statistik yang ya jangan diabaikan. Maka sekali lagi ketika kemarin pemilu 5 tahun yang lalu total pemilih muda masih di bawah angka 40%. Maka ketika sekarang mereka sudah di atas 59% diabaikan, ya jangan-jangan ada partai yang justru fokus menggarap milenial, menggarap generasi Z, menggarap anak-anak muda yang rentang usia 17 sampai 49 tahun, diyakinkan dengan program-program. Ini akan ada kejutan-kejutan. Sama seperti peta politik Kota Cilegon, di mana sudah hampir 25 tahun ya, pilkadanya selalu menjadi milik Golkar dan milik keluarga besar Jombang. Al-Safaat. Hampir masyarakat tidak percaya kalau pada akhirnya itu akan bisa berubah. Muncul kemudian kekuatan baru Partai Berkarya lewat sosok Heldi yang pada akhirnya menjadi pemenang pemilu. Tetapi jangan dilupakan, Heldi ketika itu justru menjual program. Justru Heldi juga memanfaatkan sistem, yang dimana sistem itu antara lain kartu jaminan kerja, asuransi dan macam-macam. Yang ini sekali lagi poinnya adalah program yang menyasar anak muda ya. Program yang menjanjikan kampanye yang menjanjikan berdasarkan gagasan. Nah, maka kampanye dengan gagasan, kampanye dengan program yang real, yang juga menjawab kebutuhan anak muda, bisa jadi akan dipilih dan mendapatkan kursi yang signifikan. Karena lagi-lagi berdasarkan survei CSIS, ketika ditanya anak muda apa sih sebenarnya
keinginan anak muda berkaitan dengan politik, berkaitan dengan janji politik, ternyata dua peringkat tertingginya adalah kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Maka ketika kesejahteraan dan lapangan pekerjaan ini menjadi isu jualan kampanye partai dengan teknologi informasi, teknologi digitalisasi, teknologi sosial media yang masif, bisa jadi anak muda yakin dan kemudian memilih. Maka partai yang tidak memanfaatkan teknologi informasi, ya bisa jadi ya ditinggalkan. Menarik. Pemirsa Kabar Banten TV, ada hal lain juga dalam setiap kali pemilu ini adalah fenomena yang sampai sekarang ini masih tetap tidak hilang ya, dalam aspek relasi politik kekeluargaan atau dinasti ini. Kalau saya lihat pemberitaan di sejumlah media, partai-partai juga yang ada di Banten ini juga memasang lah ya, putra mahkota, putra mahkota, anggota-anggota keluarganya dipasang sebagai bacalek, dan rata-rata juga anak-anak muda. Apakah ini juga bagian dari strategi, Kang Ipul, menguatkan politik dinasti dengan segmen anak muda? Ya, pertama ini sebuah fakta yang baik ya, karena bukan kabar lagi kan, walaupun kita ada di Kabar Banten. Ini fakta karena sudah masuk di pendaftaran caleg. Mereka sudah masuk bakal caleg. Dari komposisi bakal caleg di semua partai ternyata memberi ruang kepada anak muda, ya, memberi ruang pada anak muda. Kalau afirmasi perempuan kan memang itu sebagai regulasi, suka tidak suka, walaupun mungkin susah nyarinya. Tapi yang menjadi ciri khas pemilu 2024 ke depan adalah caleg anak-anak muda yang mereka diberi peran, bahkan bisa bahkan di beberapa parpol ditempatkan di nomor cantik istilahnya, di nomor cantik. Ini kabar apa? Ini fakta baiknya, bukan kabar. Ini fakta baiknya. Ya mudah-mudahan elit partai ya betul-betul memang sudah memahami dan meyakini bahwa era sekarang memang politiknya anak muda. Tinggal pertanyaannya, ya mudah-mudahan tidak hanya sekedar memasang anak muda yang karena semata-mata faktor dinasti, faktor keturunan, faktor nama besar keluarganya, tidak semata-mata seperti itu. Kita berharap juga penempatan caleg-caleg muda ini juga mereka memang memiliki kapasitas dan kapabilitas. Jadi kapabilitasnya ada. Mereka memang memiliki kemampuan yang layak ketika memang sistem pemilu, seandainya pun sistem pemilunya Mahkamah Konstitusi di jury time tertutup, maka kita sebagai rakyat pemilih tidak kecewa, walaupun sekali lagi awalnya mereka semata-mata karena faktor ya dinasti atau karena faktor ya politik kekerabatan, ya politik kekerabatan, atau karena faktor orang tuanya, nama besar orang tuanya lah, nama besar keluarganya, nama besar orang tuanya, baik itu karena kekuasaan politik ataupun karena kekuasaan uang. Karena ada juga kan anak-anak orang kaya lah, anak-anak pengusaha, anak-anak pengusaha yang memang akhirnya dicalegkan gitu ya. Begitu. Tapi poinnya tadi, anak-anak muda ini memang harus diuji. Maka dalam rentang nanti setelah DCT, Jaringan Demokrasi Indonesia menawarkan kepada berbagai stakeholder, termasuk mungkin media, untuk kita uji, uji kapasitas anak-anak muda. Kita uji juga apa istilahnya, apa yang akan mereka perjuangkan ketika takdir membuat mereka menang, atau kalau mereka memang juga paham duduk di situ karena perjuangan, memperjuangkan sesuatu, kita juga ingin dengar dia memperjuangkan apa. Nah itu yang memang harus didengar. Jadi stakeholder manapun termasuk penyelenggara pemilu memang harus memberi ruang kepada anak muda yang menjadi caleg untuk dia juga didengar apa isi kepalanya, apa mimpinya. Seandainya memang betul-betul mereka adalah wakil rakyat, mau memperjuangkan apa mereka. Kita khawatir justru dia tidak akan memperjuangkan publik, tidak akan memperjuangkan rakyat yang memilihnya. Kenapa? Karena sebagaimana penyakit generasi Z hari ini sibuk dengan dirinya sendiri. Asik. Nah, dengan sibuk dengan diri sendiri inilah yang jadi anti klimaks dan justru akan percuma ya, akan percuma
tahun politik 2024 sebagai tahun anak muda yang harusnya memberi harapan. Anak muda adalah idealisme, anak muda sama seperti mereka adalah generasi penerus yang akan melakukan perubahan. Karena anak muda, karakter anak muda adalah melawan kemapanan, maka tentu sekali lagi harus ada ujian, harus ada panggung yang membuat mereka hanya terbedah apa sebenarnya sesungguhnya. Jangan-jangan mereka sebenarnya nggak tahu apa-apa, hanya sekedar boneka. Nah, kekhawatiran saya sebagai pemerhati sekaligus pelaku demokrasi yang sudah puluhan tahun mengkhawatirkan kalau mereka hanya sekedar boneka untuk mendulang suara karena 2024 adalah pemilunya anak muda. Iya, ya ini tanggung jawab masyarakat secara umum ini, Kang Saiful, ya, bagaimana kemudian menguji kapasitas dan kapabilitas caleg-caleg muda ini nanti ya, supaya masyarakat juga tahu lah bahwa caleg muda ini yang dipasang ini bukan sekedar caleg pajangan ya, sehingga nanti juga membawa harapan ya. Tentu kita tidak skeptis terhadap munculnya caleg muda ya, tapi juga bisa menimbulkan optimisme. Tapi tinggal bagaimana tadi mendorong agar caleg muda ini benar-benar menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya. Begitu kan, Ipul ya? Yeah. Nah, di politik dinasti kembali ini, bukan hanya di Banten ya, di Indonesia juga sejauh ini menggunakan politik dinasti menjadi salah satu pilihan yang sejauh ini memang sukses di sejumlah daerah ya, bukan hanya di Banten, secara nasional juga. Dan sekarang mungkin di-combine dengan tadi dengan profil-profil calegnya dari keluarganya dengan sosok muda. Ini apakah akan makin berkibar ini di era pemilihan anak muda politik dinasti? Pertama memang pertama dari kultur ya, kultur bahwa secara alam bawah sadar siapapun memang sebenarnya tidak sayang pada anak. Itu dari situ teorinya. Ketika rasa kasih sayang kepada anak, inilah yang kemudian sang anak yang bisa jadi tidak berminat dalam politik pun akhirnya ya dipaksakan untuk duduk dalam singgasana kekuasaan. Walaupun terlalu dini bisa jadi. Nah, jadi politik dinasti kemudian sukses kalau kita tidak menyebut pelopor ya, justru diinisiasi oleh Pak Presiden sendiri yang kemudian memasangkan anaknya, mantunya menjadi jabatan-jabatan publik politik yang memang langsung sukses. Karena faktor juga relasi kekuasaan. Nah, kesuksesan yang kemudian diraih oleh Pak Jokowi gitu ya, dengan keluarganya ini ternyata kan juga sebenarnya kalau di Banten justru lebih duluan ya. Tokoh-tokoh yang vokal yang dulu mengkritisi bahwa Banten adalah politik dinasti ya, karena semua kepala daerah dan semua politisi yang manggung itu pasti adalah keluarga besarnya Rau umpamanya atau Kaji Hasan. Ternyata hari ini justru diikuti karena terbukti sukses. Karena pada akhirnya orang berpikir ya, buat apa idealis kalau kemudian saya gagal, maka kemudian mendingan pragmatis saya sukses. Karena pada akhirnya politik memang diterjemahkan dengan tidak bijaksana, menghalalkan segala cara maksud saya, dan itu menurut saya bukan pendidikan yang baik juga, bukan pendidikan politik yang mencerdaskan menurut saya. Walaupun sekali lagi tentu yang merasa orang tuanya adalah elit kekuasaan, berarti yang bersangkutan harus menyadari bekerja keras untuk membekali dirinya dengan berbagai skill ya, berbagai kompetensi agar ketika suka tidak suka dia dipanggungkan, diposisikan sebagai leader, maka dia sekali lagi pemimpin yang bukan karena dinasti, bukan karena orang tua, tapi karena kemampuannya. Karena kemampuan. Jadi bahwa kemudian dinasti dan anak muda itu mungkin eranya. Tetapi yang menjadi kewajiban individu para anak-anak muda hari ini justru tantangan untuk meningkatkan sumber daya dirinya agar dia betul-betul memiliki kapasitas sebanding dengan
kekuatan politik yang ada pada keluarganya, yang ada pada lingkungan sekitarnya. Jangan sampai dia hanya ya duduk manis, menjadi anak raja yang manja, yang ya yang cengeng, yang macam-macam, yang pada akhirnya justru akan jadi beban masyarakat. Beban rakyat. Kita tidak ingin itu, Kang. Maka sekali lagi, ayo yang merasa sekali lagi anak muda hari ini ya walau ya mereka untuk bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas itu harga mati, Kang. Itu tuntutan kita juga. Agar mereka tidak enak-enakan karena privilege yang mudah banget gitu loh. Fenomenanya memang anak-anak muda ini sudah manggung lah ya di sejumlah jabatan politik. Di Banten sendiri ada anak-anak muda yang sudah jadi ketua DPRD, misalkan di Lebak itu anak-anak muda ya masih ini. Kemudian di Tangerang juga ada, kemudian di DPRD Banten juga ada. Dan memang masyarakat secara umum, Kang Ipul, untuk caleg-caleg muda ini kan banyak belum tahu ya, karena kan rata-rata baru selesai pendidikan sarjana, baru pulang lah, sehingga tidak begitu dikenal kiprahnya. Tapi bagaimanapun kita mendorong agar siapapun nanti yang terpilih, anak-anak muda ini ya menjadi amunisi baru bagi wajah perpolitikan kita, dan juga meningkatkan kualitas gedung wakil rakyat kita ya di DPRD provinsi, kabupaten kota maupun DPR RI. Banyak hal nanti yang kita akan bahas lagi, namun karena waktunya terbatas, Kang Saiful, nanti podcast kali ini bukan yang terakhir, nanti bisa kita siap. Sambung pada sesi berikutnya dengan obrolan politik yang lebih menarik, karena pemirsa Kabar Banten TV, Kang Saiful Bahri ini kamus berjalan untuk peta perpolitikan dan juga masalah kepemiluan. Jadi harus digali terus-menerus sehingga kemudian bisa kita serap dan masyarakat juga bisa memperoleh informasi, terutama partai-partai ini tadi harus mendengarkan, Kang Ipul. Yang disampaikan itu sangat penting dan bisa menjadi panduan untuk strategi dalam pemilu 2024. Demikian pemirsa Kabar Banten TV, obrolan podcast Kabar Banten pada hari ini. Kita akan disambung dengan tema-tema berikutnya di lain waktu. Saya Mas Yunus Hussein undur diri. Kang Saiful, terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama, Kang Haji. Terima kasih. Terima kasih untuk Kabar Banten TV. Terus maju. Semangat untuk mendorong dunia perpolitikan, dunia demokrasi di Indonesia dan di Banten menjadi lebih berkualitas. Akhirnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.